Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO CBDK yang akan listing dalam waktu dekat ini. IPO CBDK merupakan IPO yang bisa dibilang sensasional dan fenomenal sama seperti sebelumnya, yaitu AADI. Jadi di IPO 8 awal tahun ini merupakan IPO yang bisa dibilang sangat ramai, berjamaah, dan juga sebenarnya pada FOMO karena dilihat data terakhir saja di offering terakhir hari ini per tanggal 6 Januari untuk Ratu saja itu sampai menyentuh 160-an ribu ID yang ikut membeli IPO Ratu, dan itu rekor karena sebelumnya itu dipegang oleh AADI. Jadi ini menurut saya untuk CBDK juga tidak kalah menarik, dan untuk lebih jelas dan detailnya Sobat Cuan bisa lihat dari awal sampai dengan akhir di video kali ini. Jadi ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai CBDK. Yang pertama, menganalisa background perusahaan dan tujuan IPO-nya, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwater, dan yang terakhir kesimpulan. Kita masuk dari background perseroan. Jadi perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang real estate. Kegiatan usaha perseroan saat ini fokus pada pengembangan real estate di kawasan Tangerang bersama dengan entitas anak. Untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, pendapatan perseroan mayoritas berasal dari real estate mewakili lebih dari 99% dari total pendapatan neto konsolidasi yang perseroan. Dan berikut ini adalah proyek-proyeknya. Dan ini adalah gambaran contoh proyek-proyek yang dimiliki oleh perseroan. Jadi kalau ibaratnya teman-teman Sobat Cuan masih belum bisa untuk membeli lahan ataupun bangunan yang ada di PIK 2 ini atau khususnya di CBDK, ya teman-teman bisa investasi di perusahaannya saja gitu ya. Karena harga properti di CBDK juga menurut saya itu bisa dibilang mahal bagi kita gitu ya. Nah teman-teman bisa mending beli sahamnya saja kan ini paling tidak harganya sekitar 406.000 gitu ya per lotnya. Kalau kita beli uang 406.000 di properti CBDK kan nggak mungkin bisa. Nah, teman-teman bisa beli sahamnya saja lewat IPO-nya kali ini. Dan untuk kenaikannya juga kalau menurut saya lebih tinggi gitu ya, kenaikan di sahamnya CBDK PIK dibandingkan kenaikan di propertinya PIK 2 ini. Dan untuk anak usahanya atau entitas anak itu paling tidak ada 4, dan 1 itu entitas asosiasi. Namun yang benar-benar berkontribusi penuh terhadap pendapatan perseroan itu untuk saat ini hanya ada 1, yaitu MAS, paling tidak menyumbang 48,03%. Dan berikut ini adalah peta wilayah operasional yang dimiliki oleh perseroan. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini detailnya. Dan kenapa ini bisa dibilang menarik? Salah satunya karena memang ini perpaduan antara investor dari Salim Group dan juga Agung Sedayu Group yang membuat ya bisa dibilang IPO kali ini itu sungguh sensasional dan fenomenal, ditambah lagi CBDK ini merupakan anak usahanya Pani. Untuk pendapatan perseroan sampai dengan per Juni 2024 ini terbesar disumbang dari kafling tanah komersial. Penjualannya itu mencapai 747 miliar. Lalu berikut ini adalah kompetitor perseroan. Memang kalau dilihat secara kompetitor, perseroan ini masih kalah dengan Pakuwon, Samarikon, BSDE, dan Ciputra dari segi total aset dan juga pendapatan, termasuk juga untuk net profitnya atau laba bersih. Dan berikut ini adalah rekam jejak perseroan. Jadi sudah didirikan dari tahun 2000 perseroan ini berdiri, namun perseroan mulai beroperasi secara komersial itu di tahun 2020. Lalu diakuisisi oleh Pani itu di tahun 2022, dan setelah diakuisisi oleh Pani benar-benar ekspansi banget yang dilakukan oleh CBDK ini dari tahun 2022 sampai dengan 2024, termasuk juga rencana penggunaan dan IPO-nya nanti saya bahas di slide berikutnya. Sampai dengan saat ini perseroan paling tidak totalnya bersamaan dengan entitas anak itu memiliki 269 karyawan. Next, saya akan membahas mengenai rencana IPO CBDK. Jumlah saham yang ditawarkan ada 566 juta lembar saham. Sebelumnya ini merupakan update gitu ya, update terbaru dari IPO-nya CBDK. Jadi sudah ditentukan untuk harga fixnya, harga untuk ketika listing itu nanti. Persentase untuk publik 10%, harga pemegang saham lama megang di harga 20, untuk publik megang di harga 4.060. Arahnya apabila di harga 4.060 maka arahnya di harga 5.075 atau naik 25%. Untuk ARB saya kosongkan karena menurut saya kecil banget kemungkinan untuk CBDK ini ARB. Dan secara tidak langsung juga kalau saya kasih untuk ARB itu secara tidak langsung ya bisa dibilang mencemari nama baik dari CBDK itu sendiri dan grup Pani
pada keseluruhan. Untuk perolehan dana IPO saham 2,3 triliun, untuk lahan tidak ada. Ekuitas perseroan itu 8,1 triliun dan book building sudah selesai, mas offeringnya 3 sampai dengan 9 Januari. Listingnya direncanakan, bukan direncanakan, sudah fix tanggal 13 Januari, masuk papan utama dan underwaternya sama seperti ADI yaitu Trimegah Sekuritas. Untuk rencana penggunaan dana IPO ini akan digunakan perseroan untuk suntikan modal atau pernyataan kepada afiliasi perseroan yaitu PT Industri Pameran Nusantara dalam bentuk ekuitas sebanyak 15,2 juta lembar saham baru berupa saham seri B yang akan dikeluarkan oleh IPN atau setara dengan 99,93% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh di dalam IPN. Lalu oleh IPN dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek pembangunan gedung untuk tujuan meetings, insentif, conference and exhibition atau proyek MICE. Lalu proyek ini merupakan proyek terbesar di Republik Indonesia dan rencananya akan mulai beroperasi itu pada kuartal 3 tahun ini atau tahun 2025. Dan tentunya ini akan menjadi penunjang pendapatan dan laba perseroan kemudian hari. Karena ini merupakan salah satu bagian dari pendapatan berulang yang akan diperoleh oleh perseroan. Lalu ini adalah struktur pemegang saham perseroan terbesar dimiliki oleh PANI yang sudah listing duluan memegang 45,9% dan masyarakat 10%. Dan untuk TMJ ini merupakan bagian dari Salim Group. Lalu berikut ini adalah susunan kepemilikan saham perseroan dan berikut ini adalah profil dari Dewan Komisaris dan untuk Bapak Richard ini merupakan anak dari Bapak Aguan. Lalu untuk Bapak Piong ini merupakan bisa dibilang tangan kanannya Salim Group karena beliau juga menjabat di PT Bumi Resources, langsung juga di Ina Sekuritas dan di Asuransi Sentral Asia Raya di mana ketiga tersebut itu terafiliasi dengan Salim Group. Lalu berikut ini juga masih sama Komisaris Independen Perseroan dan berikut ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Di sini juga ada Bapak Arthur Salim yang merupakan juga bagian dari Salim Group. Next, saya akan bahas mengenai neraca perseroan. Pertama dari total asetnya ini selalu meningkat tiap tahun dan per Juni 2024 ini 18,1 triliun. Dan untuk kas terakas ada 605 miliar rupiah. Lalu untuk persediaannya ini mencapai 6,8 triliun. Persediaan kalau di properti itu bisa dibilang seperti land bank-nya. Lalu untuk sisi liabilitas ini terbesar dari uang muka pelanggan, dari pembelian proyek-proyek dari pelanggan ini mencapai 7,6 triliun. Lalu untuk total liabilitas perseroan per Juni 2024 ini ada 10 triliun. Maka untuk ekuitasnya ini sendiri terus meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bahkan meningkat drastis. Di tahun 2021 400 miliar, lalu 2022 ini mencapai 7 triliun karena adanya tambahan modal di store. Jadi adanya bisa dibilang kayak isu PANI suntikan modal ke CBDK ini, jadi membuat modalnya itu jadi gemuk. Maka ekuitas per Juni 2024 ada 8,1 triliun rupiah. Next, untuk laba rugi dari sisi pendapatan ini meningkat drastis tiap tahun. Dari yang tadi 2021 125 miliar dan naik paling tidak 4 kali lipat per 2022 ini jadi 574 miliar dan naik hampir 3 kali lipat jadi 1,9 triliun. Untuk 2024 itu memang ada penurunan tapi kalau menurut saya itu masih wajar karena sebelum-sebelumnya ini peningkatannya itu sangat signifikan. Dan per Juni 2024 ini pendapatan perseroan 969 miliar dan ada penurunan dibandingkan periode sama tahun lalu yaitu sebesar 1,2 triliun. Pendapatan terbesar ini dari mana yang sebelumnya sudah saya bahas juga untuk terbesar dari penjualan kafling tanah komersial. Lalu untuk laba bersihnya di sini juga ada penurunan dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Kalau di Juni 2023 ini ada 545 miliar, tapi per 2024 ini 480 miliar. Kalaupun disetahunkan paling tidak laba bersih perseroan ini menyentuh 960 miliar. Cuma kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun 2023, ini baiknya lebih tinggi dibandingkan dengan full year 2023, ini 805 miliar. Ini karena dikalikan 2, karena ini berakhir per Juni 2024. Lalu untuk dividen, perseroan akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 40% mulai tahun buku 2024, yang artinya tahun 2025 ini perseroan akan membagikan dividen. Lalu kisarannya berapa? Kalau kita lihat secara yieldnya itu bisa dibilang masih kecil, sekitar 1 sampai dengan 2%.
Next, saya akan membahas mengenai arus kas. Dari sisi arus kas operasionalnya ini positif. Semenjak tahun 2022, perseroan ini bisa dibilang selalu untung untuk operasionalnya. Selalu ada uang kas yang masuk yang bisa digunakan untuk aktivitas investasi dan juga di pendanaan. Bisa dilihat di sini di aktivitas investasi itu benar-benar getol dan rajin untuk melakukan ekspansi. Di tahun 2023 saja ini ada uang keluar sebesar 1,3 triliun. Sampai dengan 2024 di sini ada uang masuk dari operasional 800 miliar sehingga masih ada ruang untuk menggunakan dananya di aktivitas investasi sebesar 552 miliar. Lalu dari aktivitas pendanaan di sini adanya uang masuk untuk penerimaan utang bank dan juga adanya pembayaran dividen dan utang bank, maka totalnya untuk aktivitas pendanaan ini ada plus atau uang masuk itu sebesar 52 miliar. Lalu untuk kas bersihnya ini ada kenaikan itu sebesar 318 miliar hasil dari uang masuk 800 miliar dikurangin dengan aktivitas investasi untuk ekspansi sebesar 552 miliar. Lalu di aktivitas pendanaan ada uang masuk 52 miliar, maka ada kas bersih masuk itu total 300 miliar. Untuk awal periode kasnya ada 287 miliar, maka setara kas akhir periode per tahun Juni 2024 ada 600 miliar rupiah. Next kita masuk ke bagian valuasi. Valuasi yang saya akan bahas di sini merupakan sudah fix karena harga ditentukan itu di harga 4.060. Untuk total saham beredar ada 5,6 miliar, pendapatan dan laba bersih ini saya setahunkan, pendapatnya 1,9 triliun, laba bersih 958 miliar, marginnya itu gede banget. Total aset 18,1 triliun, liabilitas 10 triliun, ekuitas sudah saya tambahkan dengan perolehan dana IPO 10,4 triliun. Market cap harga saham dikalikan dengan total saham beredar, maka market cap-nya 23 triliun. Book value ini perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, maka book value-nya 1.842, ini merupakan harga wajar. PBVR merupakan perbandingan antara harga saham dengan book value, maka PBVR yang ditawarkan itu 2,2 kali. Itu masih tergolong wajar untuk kategori saham IPO. EPS perbandingan dari laba bersih dengan total saham beredar, maka EPS 169. Untuk PER-nya ini masih wajar juga perbandingan antara harga saham dengan EPS, maka PER-nya 24 kali. Ure melihat profitabilitas dari ekuitasnya, seberapa besar mampu perseroan ini menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang dimiliki. Ekuitasnya 10,4 triliun, dapat menghasilkan laba bersih 958 miliar, maka ROE-nya 9,1%. NPM melihat profit marginnya, ini bisa dibilang tergolong besar gitu ya, mencapai 49%. Dari pendapatan 1,9 triliun dapat membukukan laba bersih 958 miliar. Untuk DER melihat rasio utangnya, perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas. Dari ekuitas 10,4 triliun ada liabilitas 10 triliun, maka DER-nya 95%. Selain daripada valuasi PER dan PBV, untuk kategori emiten properti ada namanya valuasi dari NAV. Nah, ini merupakan nilai aktif bersih atau nilai aset bersih yang dimiliki oleh CBDK. Ini data saya ambil ringkasannya sudah dibuat oleh tim Stockbit, jadi bisa secara ringkas untuk kita cermati. Untuk di sini tertera ada yang namanya market cap tadi sudah ditentukan sebesar 23 triliun dan nilai asetnya ternyata itu mencapai 113 triliun. Jadi ada diskon antara market cap dengan NAV-nya, paling tidak terdiskon 80%. Nah ini bisa kita lihat, jadi CBDK ini kan tadi sudah saya bahas di awal, ada punya paling tidak kan 4 perusahaan anak dan 1 entitas asosiasi. Nah, untuk BKS ini lain yang dimiliki mencapai 166 hektar. Lalu di sini sisanya ada MAS, ada CGIC, FCS dan CKI. Ini kepemilikan yang CBDK miliki, untuk BKS 100%, untuk MAS 56% dan lain-lainnya. Maka ownership-nya ini kan tentunya nggak 100% dari lahan yang CBDK miliki. Kalau yang 100% miliki ya pastinya BKS ini memiliki 160 hektar juga. Tapi kalau MAS ini kan hanya memiliki 56% di MAS CBDK ini. Paling tidak perseroan CBDK ini memiliki 243 hektar dan lain-lain. Dan di sini merupakan rasio atau penjualannya yang kita estimasikan itu penjualannya 60%. Jadi dari 164 hektar ini mampu terjual ibaratnya 60%-nya yaitu 98 hektar. Dan ini merupakan angka lain-lainnya. Dan ini adalah harganya, harga penjualan per meter persegi. Nah, untuk BKS harga penjualannya per meter persegi itu mencapai 51 juta rupiah. Dan ini direct cost, artinya beban ataupun biaya yang ditanggung oleh perseroan itu paling tidak kita ambil rata-rata 2 juta per meter persegi.
Maka NAV triliun bersih yang CBDK miliki, contohnya ini di BKS mencapai 48,2 triliun, MAS 56 triliun, dan lain-lain, totalnya mencapai 121,5 triliun. Ada kasnya yang dimiliki oleh perseroan, ini ada 0,6 triliun, dan advance, contohnya kayak beban-beban biaya yang ditanggung oleh perseroan, ini mencapai 9,2 triliun, maka nilai aktiva bersihnya paling tidak itu menyentuh 112,9 triliun. Tapi dijual ke publik itu paling tidak market cap-nya itu seharga 23 triliun. Maka dari itu ada gap yang lumayan besar, diskon to NAV-nya itu mencapai 80%. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk Sobat Cuan sekiranya selain daripada PER dan PBV yang mungkin Sobat Cuan itu dinilai terasa mahal. Nah, ini ada salah satu valuasi selanjutnya, yaitu valuasi NAV yang bisa jadi bahan pertimbangan, yang sekiranya bahwa kalau kita lihat secara land bank total yang dimiliki oleh perseroan beserta entitas anak dan entitas asosiasi ini bisa dibilang masih murah. Selain daripada itu, untuk induknya juga ini kenaikannya 5 tahun itu luar biasa, mencapai 200.261% selama 5 tahun terakhir. Apakah CBDK akan mengulangi kembali? Saya rasa untuk kenaikan 2 kali ataupun 4 kali saja itu sudah bagus, karena dengan kenaikan dengan harga saat ini 4.000, naik 4 kali kan itu sudah 16.000. Dengan harga paninya ini 16.000 juga kan sama gitu ya, dan sulit kemungkinan untuk anaknya menyalip induknya itu sangat kecil. Ya mungkin ada beberapa emiten yang sudah listing di bursa yang anaknya itu bisa menyalip induknya, contohnya kayak ICBP itu kan harganya lebih tinggi dibandingkan dengan induknya yaitu INDF. Tapi ya kita berbicara secara konservatif saja, ya paling tidak 2-4 kali kenaikan saja itu sudah oke gitu ya. Dan ini saya juga berikan info untuk kenaikan ARA-nya ya. Saya kasih ini secara konservatif paling tidak di ARA sampai ke 5 ya. Kalau sampai ARA ke 5 saja itu sudah lebih dari cukup kalau bagi saya gitu ya. Tapi belum tahu bagi Sobat Cuan ini kira-kira bisa sampai ke berapa ARA-nya. Silakan Sobat Cuan bisa isi di chat kolom komentar. Next, yaitu untuk underwriter. Underwriternya ialah Trimegah Sekuritas yang sebelumnya juga membawakan IPO AADI yang benar-benar sensasional dan fenomenal juga, kenaikan ARA-nya mencapai 3 kali. Jadi untuk historical dari Trimegah itu menurut saya tidak ada masalah karena kebanyakan itu hasilnya ARA. Kemungkinan juga semoga CBDK pada saat opening itu langsung lock ARA. Jadi tidak ada masalah untuk underwriter yang dibawakan oleh CBDK. Dan berikut ini saya juga membandingkan kompetitor dari sisi valuasinya. Di sini saya ambil SMRA, CTRA, Pakuwon, BSDE, dan induknya yaitu PANI. Memang kalau dilihat secara kompetitornya itu masih jauh lebih murah kompetitornya. Contohnya SMRA, baik itu PER, PBV, CTRA ini dominannya hampir semuanya ini di bawah 1 kali. Sedangkan CBDK ini kan sudah di atas 1 kali, yaitu 2,2 kali. Cuma melihat induknya nilainya itu mencapai 14 kali, menurut saya tidak ada masalah gitu ya. Bisa dibilang kalau dibandingkan dengan induknya ya CBDK ini masih tergolong murah. Secara market cap juga ini 23 triliun, induknya 284 triliun. Terakhir yaitu kesimpulan. Secara kesimpulan saya tidak menjabarkan satu persatu karena gambaran dari awal sampai dengan underwriter, dari background sampai dengan underwriter itu sama sekali tidak ada masalah gitu ya. Baik itu dari background, lalu rencana IPO-nya, rencana penggunaan dana hasil IPO-nya juga, lalu struktur pemegang saham, laporan keuangannya, neraca, arus kas, laba bersih, lalu juga dari sisi valuasi, secara NAV itu masih murah, lalu juga underwriter-nya juga itu oke. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ikut IPO ini, yang jelas saya pasti ikut IPO ini. Tapi bagaimanapun juga ini semua disclaimer on. Video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, beli, jual, skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton cerita saham IPO CBDK dari awal sampai dengan akhir. Semoga video yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.